Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Ya, untuk pembacaan kali ini adalah general reading tentang hubunganmu dengan pasangan ya. Ini lebih kepada em, semesta mengulik hubungan kamu dengan dia. Review semesta, pendapat semesta mengenai hubungan kamu dengan seseorang. Ya, kita akan lihat karena ini terkait dengan hubungannya bisa dibilang sains ya. Oke. Kita akan pisah-pisahin dulu ya, teman-teman, kasih aku waktu. Di sini kita akan coba untuk melihat review semesta mengenai hubunganmu dengan dia. Kita di sini punya planet, kita punya sign dan houses itu terakhir ya. Kita akan coba untuk lihat dulu. Kita akan ambil masing-masing satu kartu ya, teman-teman. Sign. Dan houses. Oke. Planet Sun Houses. Oke, kita akan lihat sini. Kita lihat dulu ya. Untuk kita punya Uranus. Uranus itu simbol dari Aquarius ya. Mengenai pergerakan yang tidak tetap in Gemini. Aku melihatnya sih hubungan kalian tuh adalah hubungan yang sana sini aja, cepet gitu ya. Udah itu kita ngelihat ada 10 houses. Oke, aku bisa paham di sini. Kita bicara mengenai responsibility, keposesifan juga, bisa dibilang destiny ya. Di sini aku melihat untuk hubungannya kamu sama dia itu situasinya itu kalian kayak ada sisi memanfaatkan juga sih ya dari hubungannya ini, sama-sama kayak saling memanfaatkan juga. Kalian berdua itu punya peran nahkoda, bisa menstir satu kejadian di antara kalian. Jadi nggak ada nahkoda dan penumpang, sama-samanya dua-duanya nahkoda. Jadi agak sedikit keras. Jadi satu ke sana, satu ke sini, gitu ya. Berbicara mengenai tanggung jawab juga ya. Jadi aku bisa ngelihatnya sih mengenai kurangnya responsibility. Itu yang aku bisa cek. Karena satu ke sana, satu ke sini, kayak masih belum nemu. Aku ngelihatnya kalian tuh sama-sama terbuka kalau misalnya ada hal-hal baru ya, apa yang kalian tuh punya kepercayaan atau punya satu minat yang sama. Kalau misalnya kalian itu bisa dijadikan satu tim, misal kalian bersama, akan banyak kesuksesan sebetulnya yang terjadi. Kalian itu punya power. Kalau kalian bersama, tujuannya tuh kalian tuh bisa menjadi sosok atau apa ya, sepasang kekasih yang memiliki kekayaan, abundance, kekuatan gitu ya, status, cepet banget rezekinya, sebetulnya seperti itu. Tetapi memang begini, kurangnya ada tanggung jawab. Kenapa? Karena nahkodanya dua. Aku nahkoda nih, sama-sama nahkoda. Aku sama-sama kayak saling ngontrol. Nah ini yang gak ketemu. Yaitu masalahnya. Subjeknya ini menjadi satu masalah yang berat sih. Kamu sama dia. Sehingga banyak salah paham.
Kalau kamu cuek, satunya sensitif, dan sebaliknya, kayak gitu. Tuh kan, jatuhnya kayak banyak dead end, banyak jalan buntu nih. Tuh. Ya, ibaratnya satu kapal. Nah, kodanya dua. Kapalnya bisa terbelah karena satu ke kiri, satu ke kanan, jadi kebelah gitu. Teritoriku, teritoriku, teritorimu ya teritorimu. Ya, susah nih, ya. Keras kepala kalian itu membuat sebagai kayak anti komit gitu. Susah untuk berkomitmen. Ini yang bisa aku cek. Energi semesta itu memberikan kalian pasangan yang sama-sama kuat, sama-sama powerful, sampai yang aku bisa cek di sini, bahkan nakodanya dalam satu kapal ada dua. Harusnya kan satu nakoda, satu ada kaptennya, ada nakodanya, ada markonisnya, mungkin ada asisten awak kapal gitu ya. Tapi ini dua-duanya nahkoda, dua-duanya kapten gitu. Kita akan buka lagi di sini. Apalagi yang semesta mau info mengenai hubungan kamu dengan dia. Ada kartu Nine of Wands. Karena keras kepala kalian ya. Kalian itu kayak banyak menuntut yang enak-enak gitu, kesempurnaan, serakah, greedy, itu banyak banget sih sifat-sifat kalian ya. Jadi ada ambisi untuk saling memiliki ya. Apa-apa aku nggak tahu entah dari kamu atau dia, tapi memang kalian punya sama-sama sikap yang kayak ngejaga uang gitu. Uang tuh penting, duniawi itu penting untuk kalian. Kalian itu punya tujuan yang sama, bahkan kalian itu punya memori yang sama. Aku bisa bilang sih, kalau hubungannya seperti ini, kalian tuh bisa aja kayak twin flame atau soulmate, ya. Jadi banyak banget nih hambatan-hambatan ketika kalian mau bersama. Tapi ini lebih tinggi tingkatan dari soulmate biasa ya. Maksudnya soulmate-nya grade A gitu. Kartu Ten of Pentacles menggambarkan betapa kalian itu sangat menghargai namanya duniawi, kelimpahan. Sebenarnya visi misi kalian adalah ya harus kuat di materi dulu nih. Supaya bisa apa? Supaya bisa bersatu. Karena kalau misalnya kalian sama-sama sudah kuat materi, sebetulnya ya, kalian itu akan punya satu tuju dan punya visi yang apa ya, kalian baru kembali ke sifat nature kalian gitu loh, bahwa oh ya materi sudah aku capai, materi sudah aku terima, dan saatnya kita mencari kasih sayang. Nah ini kalian harus ngelewatin si Ten of Pentacles dulu. Gimana caranya? Kalian yang sama-sama keras harus kuat di materi dulu supaya nggak ada saling tergantung. Kalau energi kalian saling tergantung di sini, maka akan imbalance. Kita akan lihat lagi apa yang dari semesta katakan ya. Mengenai sikap dulu. Review sikap. Oh, sifatnya sama-sama keras. Saking kerasnya, saking keras kepala, maka banyak planning yang nggak jalan. Stres, ya. Lalu di sini tuh Three of Pentacles, jatuh-jatuhnya apa sih teman-teman? Kayak butuh untuk apa ya? Kalian tuh kayak statusnya bukan sebagai pasangan, aku bilang, tapi lebih sebagai partner. Kalau sebagai partner, ya itu baru jalan. Tapi kalau misalnya kalian di sini sendiri-sendiri, pikirannya saling gontok-gontokan, secara pikiran nih egoisnya masih ada, itu makin nggak dapat apa-apa. Kalian tuh harus bekerja sama untuk bisa seimbang. Jadi gini, harus kuat materi. Secara sikap, kalian tuh dipikir selalu keras kepala.
kamu dan dia selalu keras kepala, makanya di sini selalu gagal dalam pelaksanaan. Aku pengen ketemu sama kamu sekarang, aku nggak bisa, aku ini kayak gitu. Aku mau ketemu, nggak bisa, kayak gitu. Selalu begitu, selalu ada hambatan. Jadi yang dilakukan adalah menyatukan namanya visi dan misi, bukan mencari status ya. Hubungan kalian ini bukan mencari status, tapi menyatukan visi dan misi, di mana kalau kalian sudah bersinergi dulu, kalian baru bisa saling seimbang dan baru bisa jalan. Apa yang kalian mau tuh bisa jalan, gitu ya. Kita buka lagi di sini. Berat loh ini hubungannya. Ada kartu The Fool. Nah, ini ada kartu Two of Cups. Hubungan yang beresiko, teman-teman. Ada hubungan-hubungan yang beresiko kah di sini? Semacam kayak adventure gitu loh. Kayak, oh ini bagian pengalaman dari hidup. Ya, hubungan yang salah ini. Ada kartu Knight of Pentacles, ada kartu Three of Wands. Berawal dari hubungan yang beresiko, mengakibatkan tidak ingin saling melepaskan, dan aku melihat kalian akan terus mencari, begitu, mencari, ya, dan kayak misalnya gini, ketika sudah dapat, kalian tuh baru tenang, bisa fokus ke depan. Jadi kalian tuh memang susah untuk dipisahkan sebetulnya. Dari hubungan yang memang beresiko seperti ini, itu mau nggak mau akan membawa apa? Cuan, tetap. Rezeki kalian itu, ibaratnya gini loh, kalau aku sama yang lain, belum tentu rezekiku selancar ini. Jadi, aku bisa bilang sebetulnya, apalagi kalau kalian bersatu, rezeki itu makin ada. Cuman, ya memang tantangannya banyak, teman-teman. Karena kalian ini sama-sama keras kepala. Cocok tapi keras kepala. Kalau kalian bersama-sama, kemungkinan udah jadi sesuatu yang power. Ya, mudah-mudahan itu bisa terjadi suatu saat nanti ya. Yang harus kalian pelajari adalah secara spiritual, kalian harus merasakan namanya merasa cukup, merasa bersyukur di sini. Kalau kalian di sini sudah lepas dari keras kepala, merasa bersyukur dan lain-lain, akan ada sebuah perubahan yang kamu cita-citakan. Jadi gini, sifat-sifat kalian yang jelek, ya, itu akan otomatis dimusnahkan sama semesta. Misalnya sifat pengen senang-senang aja nih berdua, akan ada perubahan yang bagus banget. Kalau seandainya kalian ini bisa menyatukan kepala aja, jangan ada salah paham, jangan ada berantem, jalanin aja dulu. Misalnya kalau dia cuek, ya udah diemin dulu gitu, nggak usah terlalu bawa pikiran, jalanin aja. Toh selama belum ada ikrar putus, belum ada ikrar ngeblok, dan dia masih merespon komunikasi kamu, dan kalian baikan lagi setelah berantem, itu masih ada chance, masih ada kesempatan gitu loh. Cuman kita harus lihat di sini, yang semesta pengen agar kalian bisa bersatu adalah harus sama-sama bisa mengontrol situasi yang ada. Karena ibaratnya kalian kan dibilang sama-sama kapten, sama-sama nahkoda. Dalam satu kapal, kalau satu ke kiri, satu ke kanan, kapalnya akan terbelah. Jadi gimana caranya kalian tuh harus jadi amuba, menyatakan satu pikiran. Suatu hari, ketika kalian bertemu dengan orang ini, dan kalian ada kesempatan ngobrol, bilang sama dia, mungkin nggak kalau kita bisa menjadi satu pikiran yang sama? Mungkin nggak? Kira-kira kita nggak usah ngomong ke depannya deh, kamu sama aku bakal jadi atau enggak, tapi minimal adalah membuat sebuah perubahan dulu. Sifat jelek kita nih apa nih? Aku egois, aku suka ngontrol, kamu cuek. Bisa nggak kamu sedikit perhatian sama aku dan aku nggak akan ngontrol kamu juga. Yang penting kamu kasih tahu di mana, ngapain, udah selesai. Aku nggak akan ini. Coba untuk berkomitmen gitu loh. Saling bicara, saling ngomong. Karena jujur ya teman-teman, kadang-kadang walaupun aku lihat energi ini mungkin agak sedikit toksik, ya, sedikit toksik nih. Aku bukan membenarkan hubungan yang cinta segitiga. Aku tidak membenarkan itu. Sekali lagi aku tidak membenarkan itu. Tapi kadang-kadang gini,
Kita bisa keluar kok dari situasi cinta segitiga jika memang ini cinta segitiga. Anggaplah dia teman, tapi tanpa harus ada embel-embel cinta gitu loh. Hanya just hubungan spesial tapi bukan pacar. Jadi untuk hak kamu untuk larang dia nggak ada, dia larang kamu nggak ada. Kalau kamu butuh teman curhat, dia orangnya. Gitu. Jadikan situasi, dan kamu harus berpikir bahagia dirimu sendiri. Kamu juga harus dapat pasangan tentunya, kan gitu. Kalau misalnya memang ada hubungan yang tadinya cinta segitiga, kalian jadiin teman dan memang bisa berpartner dengan baik, sebagai teman curhat, sebagai orang yang saling support secara emosi, itu bagus banget. Rezeki nggak akan putus buat kalian berdua. Tuhan akan selalu kasih rezeki yang baik, karena tujuannya sudah baik. Pertama, yang Tuhan inginkan adalah mohon dikendalikan situasi supaya nggak ada dua nahkoda di sini. Yang kedua, semakin kalian berkeras, maka hubungannya akan tidak dapat apa-apa. Yang ketiga, kalian harus benar-benar kembali ke sesuatu yang lurus, memperbaiki semua kesalahan yang ada. Nggak boleh keras ya. Kemudian, jika memang ini adalah hubungan adventure atau hubungan cinta segitiga, rubahlah keadaannya menjadi teman atau sahabat. Yang kelima, di sini kita melihat yang harus kalian fokuskan adalah kesuksesan. Ya, karena kalian ini punya power, walaupun energinya itu tidak bersatu, misalnya sekalipun tidak bersatu, kalian punya power untuk mendapatkan kebahagiaan atau abundance yang berlimpah dari semesta. Gitu loh. Ya, ini takdir kalian. Jadi kalau misalnya, Kak, aku tidak bisa bersatu Kak dengan dia, nggak usah ngadapin bersatu lah. Yang penting kamu nyaman, dia nyaman. Ya. Nih, takdirnya adalah Page of Pentacles. Bukan aku membacakan takdir kamu. Ramalan ini bisa, prediksi ini bisa cocok, bisa tidak. Ya. Karena aku membaca hanya sesuai intuisi. Orang kalau ditanya, Kakak bacain siapa sih? Aku bacain yang ada di kartu. Siapapun orangnya, terbuka. Kecuali kalau kalian mau personal reading, silahkan. Karena pembacaan untuk terbuka ini ya bisa kamu, bisa dia. Nggak mungkin dong aku ngeker satu dunia. Gitu. Logiknya dipakai ya. Jadi sebelum komen, aku nggak mau denger, Kak, nggak resonate nggak ini ya. Ini general reading. Kalau nggak resonate bisa skip. Swipe. Oke? Okay? Petunjuknya adalah Page of Pentacles. Kalian harus realistik. Melihat hubungan ini, kamu dan dia harus realistis. Sampaikan kepada dia. Kalau kita tidak bisa bersama, apa hal realistis yang bisa kita lakukan? Jangan bisnis bareng ya. Jangan bisnis bareng. Apa yang bisa kita lakukan untuk saling support satu sama lain? Kalau untuk sesuatu yang putus aja gitu, sesuatu yang kalau mau bisnis, sesuatu yang kasih modal diikhlaskan, putus gitu, jangan sampai ada berkepanjangan, karena di sini harus sesuatu yang memang harus kamu pegang sendiri, kalian saling pegang gitu. Apa? Oke? Dengan siapakah kita terkoneksi? Bisa ada namanya, bisa enggak ya? Kita punya U, kita punya A, J, kemudian apa lagi kita punya ini? W, P, Y, F, H, L, dan M. Oke, kira-kira inisialnya ini ya. Coba aku geber, jika namanya ada, silahkan. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Ini nama lengkap, ada inisial-inisial ini. Ya udah, itu dia. Nama lengkap, nama panggilan, misalnya
namanya Mama Loren, ada M dan L, atau enggak namanya Rima Melati, oh ada R, R-nya nggak ada, adanya M. Ya udah itu. Jadi gabungan nama panjang semua ya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku siang ini. Semoga kalian suka, bermanfaat selalu untuk kalian. Ingat pembacaan journal reading nggak boleh baper. See you, bye-bye.